Shalom sahabat-sahabat STMJ, jumpa hari ini dengan saya Agnes Helena Kalista Haryadi dari Paroki Santo Mikael Gombong. Injil pada hari ini, Rabu 20 September 2023, diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Lukas bab 7 ayat 35 adalah ayat yang menjadi ayat favorit saya, yang berbunyi, "Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Ayat ini menjadi ayat favorit saya karena saya mengalami pengalaman yang mendalam dengan ayat ini. Bagi saya, ayat tersebut memberitahu bahwa diri kita masing-masing yang sudah dibaptis diberikan hikmat oleh Tuhan. Hanya saja, mau atau tidaknya untuk menanggapi hikmat tersebut dan percaya, serta mengikuti Yesus. Juga membutuhkan keterbukaan diri untuk menerimanya. Menurut saya, dengan hikmat, maka kita akan memahami misteri-misteri ilahi, misteri iman, dan cara menjalani hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Saya adalah anak yang tumbuh dalam keluarga yang aktif di gereja. Jadi semenjak kecil, saya sudah dibiasakan untuk selalu ke gereja setiap minggu dan mengikuti acara kegiatan gereja seperti PIA, PIR, Misinar, dan OMK. Akan tetapi, kesadaran saya akan makna-maknanya belum tumbuh mendalam, sehingga sekian lama terasa bahwa semuanya berjalan seperti kebiasaan yang harus saya jalani, dan bukan sebuah kesadaran sendiri untuk melakukannya. Pada awalnya, saya bukanlah orang yang benar-benar aktif dalam kegiatan menggereja. Hanya saja, sampai suatu ketika, saya bersekolah di luar kota, tempat yang jauh dari pengawasan orang tua. Pada masa itu, saya perlahan-lahan semakin jarang ke gereja dan juga tidak mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Bisa dikatakan, saya seperti menarik diri dari Tuhan. Meskipun terkadang saya tetap pergi ke gereja, tetapi itu terutama hanya sebagai laporan kepada orang tua saya saja. Sampai suatu hari, saya diajak teman saya untuk mengikuti acara yang diadakan oleh Inisium, yang merupakan salah satu organisasi pemuda yang ada di Paroki Santo Yosef Purwokerto. Setelah selesai, kami sempat mengobrol dengan panitia acara tersebut. Tidak disangka, saya dan teman saya ditawari untuk bergabung sebagai pengurus. Pada awalnya, saya hanya mengikuti teman saya dalam komunitas ini. Tapi lama-kelamaan, saya merasakan kenyamanan dalam komunitas ini dan membuat saya semakin ingin untuk kembali aktif dalam kegiatan gereja. Dan kegiatan ini pun membangkitkan iman saya yang terasa redup. Tidak lama setelah saya bergabung dalam komunitas tersebut, saya ditawari untuk mengikuti seminar hidup dalam roh atau SHDR. Pada saat itu, saya tidak tahu apa itu SHDR, dan saya hanya mengikuti saja seminar tersebut karena seminar tersebut adalah syarat untuk menjadi panitia
atau fasilitator dalam acara yang akan kami adakan pada akhir bulan Oktober nanti. Pada awalnya, saya merasa belum siap dan takut karena tidak tahu sebenarnya apa itu seminar SHDR. Akhirnya, saya pun memberanikan diri untuk mengikuti seminar tersebut. Dan dalam seminar hidup dalam roh tersebut, saya mengalami, memahami, dan menyaksikan karya Tuhan yang terjadi dalam diri saya saat SHDR. Dalam seminar tersebut, saya merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Sehingga setelah itu, saya semakin terdorong untuk mau menjadi seorang Katolik yang terus mengembangkan diri dalam iman, agar selalu lebih dekat dengan Yesus dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Sahabat-sahabat STMJ, melalui firman hari ini, saya merasa yakin bahwa pengalaman yang saya alami ini semua dapat terjadi karena hikmat dari Tuhan. Sehingga saya dapat memahami karya Tuhan dalam hidup saya. Demikian sharing saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.